Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Tetapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah Bapak Ibu mendengar lagu yang dinyanyikan mungkin anak-anak muda dengan judul Cinta Beda Agama? Ya, lagu itu ada beberapa orang yang sangat menyukainya dan ada yang beberapa orang menerapkannya. Jadi terkhusus di dalam kaula muda, anak-anak muda yang dalam hal memiliki cinta kasih, tanda kutip yang luar biasa, sehingga mereka dapat berhubungan baik dengan yang berbeda dengan agama atau berbeda dengan keyakinan. Tetapi kalau itu sudah dalam prospek masa depan atau menjadi suatu hubungan, Bapak Ibu, itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudariku? Karena di dalam hal meyakini dan mempercayai kealahan Allah di dalam Yesus Kristus, suami istri harus sepakat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku, terkhusus kepada para pemuda, melihat dan memperhatikan bahwa firman ini menjadi teguran, nasihat, supaya semakin memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Karena hidup di dunia ini atau perjalanan kehidupan kita bukan hanya berakhir di dunia ini. Maka tujuan kita tidak hanya memperhatikan kehidupan di dunia ini. Kita meyakini, iman Kristen meyakini bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu kita yakini dan diberikan, dan tak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Artinya dengan keimanan di dalam Yesus Kristus, kita akan lihat kehidupan kekal kita. Maka dikatakan, jikalau kamu harus berpasangan di dunia ini, lihatlah, biarlah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Maka para anak muda, perhatikan pergaulanmu. Kamu boleh bersahabat, kamu boleh bertutur kata, kamu boleh bersama-sama dengan mereka dengan segala keakraban, boleh. Itu sangat baik, indah sekali, toleransi kita harus junjung tinggi. Tetapi soal komitmen hidup menjadi suatu pasangan harus semakin memperhatikan. Biarlah kita di dalam satu rumah itu, satu di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka dikatakan di sana, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu tidak mungkin. Maka jikalau kita adalah anak-anak yang percaya, maka teruslah mengabarkan dan bersaksi tentang kebenaran dan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita. Mari menjadi pasangan yang seimbang dan memperhatikan pergaulan kita, terkhusus anak-anak muda di zaman sekarang ini. Kita boleh memperhatikan, ingat hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi kita sedang menuju dalam kehidupan yang kekal, yang satu persatu kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau mengingatkan kami, terkhusus bagi anak-anak kami, supaya memperhatikan cara sikap, bergaul, dan boleh memiliki komitmen hidup. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami di dunia ini adalah sementara, tetapi Tuhan akan berikan pada kami kehidupan yang kekal. Biarlah kami menjadi pewaris kerajaan Tuhan dan tetap yakin dan percaya mempertahankan iman kami dalam Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya tidak ada keselamatan lain selain daripada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan pada kami, buat setiap cinta kasih yang Tuhan berikan pada kami. Sekarang Tuhan meminta
meminta kepada kami kesetiaan, supaya kami tetap setia, percaya, yakin, dan hanya padamu saja. Berkati anak-anak muda Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap pergaulan mereka, jauhkan mereka dari kenakalan-kenakalan, jauhkan mereka daripada hal yang tidak Tuhan sukai, tetapi biar mereka Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati para orang tua, berikan hikmat dan kebijaksanaan, mendidik anak-anak mereka supaya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.